Lu nikah berdua cowok sama cowok? Cowok sama cowok nih. Yang mas-mas ini dulu aja nih, yang ini nih. Lu bro. Kenapa lu ngeles kayak Matrix ditembak? Tinggal sama mertua. Udah berapa lama tinggal sama mertua? Emang gak pengen pergi itu mah. 10 tahun bro. 10 tahun. Di rumah mertua lu, cuman ada lu dan pasangan lu, atau kakak beradik pada tinggal di satu rumah. Banyak yang kayak gitu, tau kan lu? Jadi kakak beradik emang tinggal di rumah yang sama, kebetulan rumahnya gede. Kalau lu? Sama istri aja. Di rumah, istri lu anak tunggal atau kakak beradik? Oh, kenapa suka kabur mertua lu? Tunggu. Makanya aku bilang mesti dijagain. Udah usia ya. Udah usia. Bener kan? Atau sakit? Iya usia. Hah? Udah berapa usianya? Kalau tahu. Oh bisa jadi presiden tuh. Iya kan Pak Prabowo segitu usianya. Iya. Pak Prabowo ada yang jagain gak? Ada lagi. Oke, ini adalah minggu yang sangat seru, banyak kegiatan, banyak ketemu orang, seru lah pokoknya. Kita mulai seperti biasa di hari Senin. Di hari Senin, sekedar meeting-meeting aja sebagai CEO Comika mencoba untuk menyatukan sinergi setiap unit dan divisi di Comika untuk memastikan kami berjalan dengan baik. Di paruh kedua tahun ini, Juli sampai dengan Desember, makin seru sih. Ada sejumlah acara-acara besar, ada inisiatif yang penting yang akan kami jalanin. Sekedar informasi sekilas saja, Juli sampai dengan Desember itu banyak agenda keren terkait stand up comedy. Stand up Fest di bulan Juli. Agustus ada Festival Hidup Indonesia Maya di Bandung yang menolak kebangsaan Anies Baswedan. Talk show-nya gue akan mewawancara 4 hostnya Bocor Halus Politik, Uncle Pram, Hussein, Rikang, Cica. Gue wawancara. Terus ada musik dari Jis Neranti, ada stand up dari Seminatus Limboy dan Gusman Sige. Seru gila, tiketnya penjualannya kenceng. Kalau mau beli di loket. Abis itu di tanggal, itu kan tanggal 16 Agustus ya di Bandung, di Auditorium Unpar. Di tanggal 29 Agustus itu ada Semi Obit live in Jakarta, tepatnya di Usmar Ismail Hall Jakarta. Sikat tiketnya juga di loket.com. Yang beli tiket VIP bisa foto-foto bareng sama Semi Obit. Terus besoknya langsung atasan Presiden Republik Indonesia ngumpul semua di Indonesia Arena untuk Mens Rea Finale Jakarta. Mari kita hitamkan Indonesia Arena. Semua orang ke Indonesia Arena hitam bajunya. Pakai kaos atasan Presiden Republik Indonesia, pakai kaos kata stupid shit, pakai kaos Mens Rea yang official merch-nya, yang tulisan Mens Rea kecil, ada gambar di belakang. Pokoknya kita bikin hitam Indonesia Arena, itu bakal gokil tuh. September sungguh kejutan dari kami. Oktober ada event Bold and Bald Panji versus Coach Justin dalam sebuah event. Habis itu November ada Adili Idola The Roast of Fedi Nuril. Desember ada The Founder 5 Part 2. Gokil. Kami yang ngerjain itu semuanya, gila. Di luar itu juga banyak inisiatif lain. Jadi kemarin meeting ngomongin itu di hari Senin, urusan kerjaan. Di hari Selasa gue memulai hari dengan promo Mens Rea di Mashable Indonesia. Nah, jadi kalau lo tahu si Kak Didis ini dikenal dengan konten wawancara sambil nyetir. Terus ketemuan di Paku Buwono,
gue lupa, ketemu di Pakubuwono, terus kami jalan bareng. Terus di dalam perjalanan kami nyetir, ngobrol. Terus sampailah kami ke sebuah tempat yang begitu indah. Tempat ini namanya adalah Habitat. Kalau gue nggak salah, coba kita cek. Habitat. Ya betul, di Habitat. Gokil. Ini highlightnya justru. Kehadiran kami ke Habitat itu justru ada highlightnya. Jadi setelah kami wawancara di mobil, si Kadi di situ nanya banyak soal karir gua, stand up gua, New York dan segala macam. Dia nyetir mobil menuju Habitat. Habitat ini lokasinya di SCBD, sekitar seberangnya, mungkin bukan seberangnya Beer Hall ya. Seberangnya Beer Hall tuh ada apa tuh? Apa sih? H Club ya. Di seberangnya tuh di SCBD tuh ada kayak restoran dan cafe dan segala macam. Di dalamnya ada sebuah tempat namanya Habitat. Habitat itu mungkin istilah paling tepat adalah dia tuh kayak sebuah hutan di tengah Jakarta. Bukan hutan juga sih, tapi dibilang kebun binatang juga, mereka nyebut diri mereka juga bukan kebun binatang. Jadi kami nyampe ke situ, terus kayak bayar tiket di depan. Terus pas masuk itu ada kayak taman gitu, ada kayak taman, di mana di taman itu ada rusa, mondar-mandir bebas. Kadang mereka lari-larian, lewat aja. Itu pada saat itu juga lagi liburan sekolah kan, jadi ada banyak anak-anak sekolah tuh di situ tuh. Dan kami wawancara di situ, wawancaranya juga menyenangkan, lo bisa tonton, udah ada di Mashable Indonesia. Tapi setelah itu gue keliling-keliling. Jadi mereka kayak punya begitu banyak area yang areanya itu beda-beda. Ada satu area kayak kolam gitu, dimana di situ ada black swan-nya, berbagai macam jenis tanaman anggrek. Terus gue dibawa masuk ke greenhouse, rumah kaca gitu, dimana ada tanamannya, tapi juga ada kafenya juga di dalam itu. Terus udah gitu ada salamandernya, ada yang hitam, ada yang putih kayak titik bule. Terus gue keluar lagi, ada kayak mereka nyebutnya bukan kebun binatang, gue lupa istilahnya apa, tapi ada banyak hewan di situ, berbagai macam hewan. Flamingo ada kapibara ada berbagai macam burung hantu, ada kayak kucing hutan atau apa gitu. Terus ada banyak banget. Ada ini burung unta gede banget. Mengagumkan sih, gue sih kaget ngeliat tempatnya. Dan yang lebih kaget lagi adalah bahwa itu ada di tengah-tengah Jakarta gitu. Dia punya deck di atasnya, yang lu bisa duduk-duduk di atas sambil minum-minum kopi gitu. Dan deck itu kalau lu nengok sekitar, itu gedung-gedung di SCBD. Bener-bener perasaan yang sangat absurd. Di tengah gedung-gedung tinggi itu ada sebuah oase berupa kehidupan alam yang indah gitu. Kalau lu suka hewanan, gue pasti bawa Dipo sama Syira fix sih. Walaupun mereka udah pada remaja, tapi mereka pasti suka ada di situ. Yang di atas itu ada ini, ada bunglon. Aneh banget lah, aneh banget. Ada segala macam jenis hewan yang lu bisa bayangkan ada di situ. Bahkan yang gak lu bayangkan juga ada di situ. Ada berbagai macam jenis tanaman. Mengagumkan sih, mengagumkan. Menurut gue sih musik sana. Dan gue lupa harganya berapa, tapi tiket masuknya itu relatif murah. Terus nanti lo add on gitu, kalau mau masuk area yang banyak hewannya add on, masuk area apa add on gitu. Tapi lo masuk aja untuk piknik di situ juga bisa. Seru banget sih. Habitat di SCBD, coba lo cari, ajak keluarga lo. Gue yakin akan jadi pengalaman yang menyenangkan. Mungkin kalau di hari kerja, siang, sore gitu mungkin lebih pas kalau lo pengen menyendiri. Kalau pengen bawa keluarga weekend sih oke lah. Anyway, setelah dari situ gue balik lagi ke markas karena gue ngonten dengan Dr. Tirta. Karena gue lagi pengen lari, gue lagi pengen mempersiapkan diri untuk ikutan half marathon pertama gue di tahun ini. Gue ngobrol-ngobrol sama Dr. Tirta. Sebenarnya gue pengen ngobrol dari lama sama dia. Cuman waktu gue dan waktu dia kan sama-sama berharga ya. Kayaknya cuma untuk duduk dan ngobrol tuh bukan buang-buang waktu ya, tapi kayak istilahnya kalau nggak gue paksain jadi kerjaan nggak kejadian tuh. Akhirnya gue bilang aja ya udah sekalian kita ngonten biar kejadian. Dan akhirnya gue belajar banyak karena gue nggak pengen lari kemudian mati kan. Umur gue kan 46, gue pengen lari tapi benar dan sehat dan ngobrol sama Dr. Tirta.
Abis itu malamnya, nah ini lagi nih. Kan salah satu yang pengen gue dorong adalah informasi bahwa Mens Rea Indonesia Arena itu bisa tonton live streaming. Nah, untuk mempromosikan live streaming Indonesia Arena, gue mau promo ke konten kreator spesifik yang memang native gitu ya, biasa dengan live streaming, juga penontonnya biasa dengan live streaming. Jadi gue mencoba untuk mampir kolaborasi dengan streamer-streamer. Gue kemarin sempat ngubungin Bang Windah, gue DM tapi belum dibales sih. Gue juga coba akan ngubungin beberapa streamer-streamer lain. Salah satunya adalah orang yang disebut sebagai Big Mo, aka Nice Guy Mo, aka Muhammad Jannah. Gue nggak tahu apa-apa tentang Muhammad Jannah. Kebetulan orang promo gue Raisa ngefans sama si Muhammad Jannah ini dengan Jannah. Terus gue lihat ada Ferry Irwandi pernah di situ, ada Raditya Dika. Oh, ya udahlah, legit nih berarti nih. Gue kesana malam-malam. Gue sama sekali nggak ada bayangan dunia streamer tuh seperti apa. Dan gue sejujurnya kaget dengan si Muhammad Jannah ini. Aneh banget. Gue lagi ngeliatin streaming kan ada chat-chat masuk. Tiba-tiba ada muncul pantat orang dipukul-pukul gitu. Gue nggak ngeh bahwa itu sebenarnya ternyata adalah dia. Gue juga nggak tahu gimana caranya pantat itu bisa muncul. Gue nggak ngerti apa-apa lah tentang dunia streaming itu. Tapi ujung-ujungnya gue ngobrol sama si Jannah itu berapa lama ya? Mungkin 1,5 jam kali ada ya. Atau mungkin 1 jam. Atau mungkin lebih. Coba gue cek dulu. Yang pasti gue ngobrol-ngobrol panjang lebar. Orang itu emang aneh banget sih. Orang itu. Sumpah orang itu aneh banget. Umurnya baru 22 tahun. 2 jam gue ngobrol. Karena 2 jam lebih. 28 menit pertama gak ada gue tuh di streamingannya. Nah iya bener. Iya bener. Gila gak sih? 2 jam 48 menit. Gue berarti 2 jam 20 menit. 2 jam 20 menit ngobrol sama orang tolol ini. Dan gue gak ngeh tiba-tiba ada 2 jam. Sumpah. Apa gue gak ada sampai ujung ya? Ada ya? Tuh kan gue sampai ujung kan? Hampir sampai ujung. Yap. Ya 2 jam lah gue. Kayaknya itu interview gue terlama deh. 2 jam. Aneh banget nih sih. Not big man Mo, juga definitely not nice guy Mo. Si Mo ini, si Muhammad Jannah ini. Gue ngobrol panjang lebar. Bagian paling lucu menurut gue adalah ketika dia nyamain Andrew Tate dengan Mahatma Gandhi. Anjing, aneh banget nih orang. Aneh banget, sumpah dah. Lu tonton aja deh. Tapi harus gue akuin, pengalamannya menyenangkan. Buat gue tuh baru gitu. Untuk bisa ngobrol sama seorang streamer gitu tuh. Pengalaman yang sangat-sangat unik. Kita coba cari apakah gue bisa mampir ke streamer-streamer lain. Itu hari Selasa. Hari Rabu gue taping Skakmat dengan Afu. Afu ini adalah orang di balik sejumlah inisiatif. Salah satunya adalah apa namanya, nama layanannya gue jadi lupa. Bentar. Gue kenal dia cukup lama. Terus ini dia, bijak memilih. Kok bijak? Bijak memilih, bukan bijak memilih. Bijak memantau. Bijakmemantau.id. Dia punya inisiatif namanya bijakmemantau.id. Sebelumnya dia punya bijakmemilih.id ketika lagi pemilu. Setelah itu, setelah terpilih kan dipantau gitu. Jadi dia punya platform namanya bijakmemantau.id. Prediksi gua, kalau lu suka nonton Mens Rea, lu akan sangat suka bijakmemantau.id. Karena lu bisa ngeliat lagi ada undang-undang apa aja yang lagi dibicarakan, terus undang-undang apa yang lagi digulirkan, inisiatifnya datang dari pemerintah, inisiatifnya datang dari DPR, terus siapa aja penanggung jawab, siapa aja atau apa aja lembaga yang terkait, terus di mana letak kontroversinya, apa yang publik mesti tahu. Itu menurut gua bagus banget. Lu mesti cek. Nah, si Afu itu gue wawancara di Skakmat dan kalah lagi gue main catur sama dia. Jadi sangat-sangat menarik. Nanti lu tonton aja episodenya sendiri. Abis itu malamnya adalah episode terakhir dari Keroyokan, sebuah inisiatif di mana komika-komika naik ke atas panggung tidak membawa materi stand up, crowd work dengan penonton, menciptakan kelucuan dengan interaksi dengan penonton. Sangat-sangat happy, sangat-sangat seru. Terus
Habis itu nanti lo akan bisa lihat editannya tayangnya di YouTube, tapi juga ada di comika.id. Hari Kamis gua ngonten dengan Ustadz Felix Xiao. Saya kembali bikin konten kembali dengan Ustadz Felix Xiao. Kalau kemarin episode pertama tuh ngobrolnya tentang gimana caranya kembali belajar agama dengan Ustadz Felix Xiao. Kemarin ngomongin soal sholat, ditutup dengan sholat berjamaah dengan beliau. Habis kita ngomongin sholat, nanti tunggu tayangan aja. Habis kami ngomongin sholat, terus dia ngajak gue sholat sholat zuhur. Terus dia yang imam. Pas gue wudhu dan mau masuk musola markas, anak-anak pada ngerekam gitu. Kayak itu momen ajaib gitu ngeliat gue sholat. Bener. Kenapa semua orang ngerekamin gue? Maka terakhir begini Surabaya. Terus ini pengalaman menarik ya. Gue udah di gedung ini dari tahun berapa? 2000, udah 3 tahun. Gue akhirnya sholat di musola Comika. Akhirnya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Felix ya. Udah, abis itu gue berangkat ke SCTV Tower karena gue meeting dengan Mas Indra Yudhistira. Jadi tampaknya akan ada sebuah kolaborasi yang ciamik antara kami dengan mereka. Gue sering sekali nyebut nama Indra Yudhistira, bahkan namanya ada di buku-buku gue, bukan cuma ada di buku Merdeka dalam Bercanda tahun 2012. Nama beliau juga ada di buku Pecahkan volume 2 ya, atau Pecahkan NYC, gue lupa. Tapi gue selalu bilang, Mas Indra Yudhistira ini si tangan emas, apapun yang dia sentuh jadi itu barang. Dan dia punya komitmen yang begitu lama dan begitu besar terhadap kesenian stand up comedy. Orang pertama yang nongolin stand up di TV nasional adalah Indra Yudhistira di RCTI kalau nggak salah, di Bincang Bintang, sebuah late night yang dipegang oleh, atau hostnya adalah Tika Panggabean. Disitulah gue pertama kali ngeliat orang stand up. Orang itu adalah Iwel. Bumper sebelum iklan dan setelah iklan. Dari dulu dia udah punya kontribusi sama stand up. Stand up comedy Indonesia, Suci Kompas TV itu gara-gara dia. Suca Indosiar gara-gara dia. Gcom Fest gara-gara dia. Dia LOL yang di Prime juga dia yang megang. Jadi gue percaya sekali dengan kecintaan Mas Indra dengan stand up comedy. Percaya dengan komitmen dan kontribusinya. Dan dengan kembalinya gue sebagai CEO, gue memutuskan untuk adalah gue kolaborasi sama Mas Indra. Lebih ke Indra Yudhistiranya sih. Hari Kamis, hari Jumat, gue berangkat ke Bogor. Nyampe Bogor, itu gue ada meet and greet bersama dengan sejumlah orang. Habis itu gue, karena Bogor juga kotanya Beler, jadi gue ngundang Beler juga ke meet and greet. Terus kami bikin tektokan sama penonton ngomongin parenting. Beler itu opener Indonesia Arena dan dia domisili Bogor. Dia bakal ada tour Bandung, Jogja, Surabaya, Bogor. Dan lu udah bisa beli tiketnya di danibeler.com. Dan silakan tonton sendiri seperti apa komika yang jadi level opener di Indonesia Arena. 10.000 penonton. Dia banyak keresahannya tentang menjadi seorang ayah, parenting dan segala macamnya. Wah, keren banget lah dia. Semua anak stand up Indo flat mengagumi penulisan dia. Jadi lu bisa tonton sendiri. Nah, setelah gue meet and greet, abis itu gue sharing sama komunitas stand up Indo Bogor. Besoknya gue lari pagi. Gue memang sudah dikasih tahu bahwa Bogor itu adalah kota yang brandingnya tuh berlari gitu. Branding Bogornya tuh Bogor berlari. Jadi kalau misalnya Bandung kan berhiber, bersih, hijau, beragama atau bertakwa atau berakhlak atau apa gitu loh, berhiber. Nah, Bogor tuh berlari. Kotanya memang sempat dipimpin oleh pelari, Bima Arya tuh. Kan dia wali kota Bogor. Dia branding Bogor sebagai kota berlari. Terus dia set up kotanya supaya nyaman untuk berlari. Dan gue merasakan Bogor berlari bersama dengan warga Bogor yang memang sedang berlari.
Hari Sabtu pagi dari jam 5 sampai jam 6 udah pada ngumpul tuh pelari-pelari itu. Udah mulai pada stretching dan segala macamnya. Dan jam 6 pas kami berlari. Kami berlari dari hotel masuk tunnel untuk nembus ke sisi seberang. Jadi kami ngelilingin Kebun Raya Bogor. Lari ngelilingin Kebun Raya Bogor, sempat mampir ke depan Istana Bogor, teriak-teriak panggil Gibran gitu. Terus kami lanjut lagi berlari, terus sempat masuk ke, gue lagi inget-inget tuh namanya, Bedeng, Krengseng, Cipeng, bukan. Apa sih namanya guys? Di Bogor tuh ada kayak buat lari gitu. Apa sih namanya? Gue lupa ya. Kayaknya gue nggak akan bisa menemukan kata-katanya atau katanya. Jadi sempat masuk ke situ, sempat lari, tapi karena penuh, terus trek larinya juga lagi dibenerin, akhirnya kami memutuskan untuk keluar lagi, melanjut lingkarin. Ketika nyampe kembali ke hotel, 5 km lebih. Happy sekali, enak sekali. Punya kota yang trotoarnya tuh berapa kali ya? 8 meter kali. Nggak semuanya, tapi ada beberapa bagian yang 8 meter. Enak. Gue nggak tahu ya, apakah wilayah lain kota Bogor tuh trotoarnya bagus dan enak untuk berlari. Yang gue tahu, di wilayah gue lari, enak. Dan kayaknya 5K aja dulu kota Bogor tuh adalah penyelenggaraan dengan peserta terbanyak. Banyak banget pesertanya. Terus udah gitu, pas balik ketemu sama Ustadz Felix Xiao, ada Ustadz Wimar juga, ada anaknya Ustadz Felix Xiao, gue lupa namanya, maaf. Kami sempat ngobrol-ngobrol bentar, terus berpisah lah. Mereka sempat, Ustadz Wimar sama Ustadz Felix Xiao mesti kemana dulu gitu. Udah mandi, terus berangkat ke venue. Nah, yang menarik dari penyelenggaraan Men's Raya Bogor adalah bahwa selain opener yang gue bawa, yaitu Nope, ada juga opener lokal kan namanya Gilang. Tapi ada opener surprise yaitu Zawin. Waktu gue naik gunung, Zawin pernah nanya, "Bang, kenapa sih gue gak pernah dijadiin opener sama lu?" Gue gak ngeh bahwa Zawin itu tidak pernah ditunjuk sama abang-abangannya untuk jadi opener. Kalau dari sisi gue tuh, gue gak nunjuk orang kayak Zawin atau G karena udah gede lah gitu, kayak mengecilkan mereka gitu kalau misalnya gue ajak mereka jadi opener. Tapi ternyata mereka ujung-ujungnya pengen. Kayak G itu sampai sekarang tuh kesel karena gak pernah dijadiin opener sama gue. Termasuk Zawin mah gak pernah diajakin jadi opener sama abang-abangan. Jadi dia nawarin diri, boleh gak gue jadi opener? Gue bilang, gue dengan senang hati. Hadirlah dia kemarin. Anjay, Mas Panji, komika darderdor. Bismillah. Tadinya tuh gue mau naro Nope dulu baru Zawin, tapi Nope yang minta Bang Zawin aja dulu naik. Iya, karena nggak selucu itu. Dia bilang begitu tadi. Lu dibilang nggak selucu itu. Dengan bahasanya ya. Iya, dengan gaya bahasa sendiri. Nggak selucu itu. Udah, saya malah minta tuker Mas Panji. Loh, Karena kenapa? saya dengar materi Bang Zawin. Wah, langsung Bang Zawin baru ngobrolin materi, jantung langsung naik. Wah, ketutup nih aku. Bang direm ya Bang, tolong Bang, direm pelan ya. Kalau dot langsung ini dia selanjutnya Nope gitu, jangan lama-lama, ampun Bang. Ampun. Menurut lu berdua lebih berat manggung setelah yang sebelumnya pecah atau lebih berat manggung setelah sebelumnya anyep? Sebelumnya ngebom dong. Berat ya Bang. Berarti lu harusnya diuntungkan dong. Ya, takutnya tidak Itulah, sekuat itulah. itu. Maksudnya memang kan udah jelas lebih sulit itu nampil di depan abis yang ngebom. Dia ketakutan karena dia takut keberatan. Ya karena dia mikirnya gua akan ngebom. Kurang ajar. Tidak. Ini itu. junior kurang ajar. Tidak Bang. Kurang ajar Anda. Ampun Bang, tidak. Bang Zawin akan dorowor-wor. Pak Kaji lupa jedor Bang Zawin. Nah, saya takut materi saya tidak sekuat itu. Tapi ini pertama kali gue jadi opener bang. Yang bener lu. Seumur karir. Waduh, makasih banyak Win. Gue jadi gak enak Win. Kok nggak enak sih, itu pertama kali. Nggak enak. Saya rekamkan Bang. Saya rekamkan Bang. Isi, Hah? saya rekamkan Bang. Nah. Akhirnya gue jadi opener seseorang, gue nggak pernah bang. Ngeri. Makasih Win. Lu udah menghapus ketakutan gua, ngajak gua naik gunung.
memberkahi pertunjukan gue dengan jadi opener. Enggak, kalau yang ketiga kontol. Karena karena awalnya kan gue nanya, kok gue nggak pernah sih dijadiin opener gitu, Pe. Ngeri. Gua, yang lain diajak opener, gue nggak pernah diajak opener. Ngeri. Yang terus apa lu bilang kan? Gue pikir lu nggak mau. Lu Dan lu juga levelnya lebih tinggi. Ngeri. masa lebih tinggi dari Awe, udah gila. Iya kan Awe dulu. Opener siapa sih? Opener Yang sekarang. Awe Gilbas. Enggak dulu. Rigen, Oh ya, Regen. Bang Jekel. Aku butuh bantuan sebetulnya. Ya Allah, merendah ini. Ngeri banget. Merendah ini. Merendah. Ini yang waktu ngeluarin video YouTube gua naik gunung, viewsnya langsung ber. Trending satu. Trending satu. Itu si subscribe apa? Gak kaget, bukan karena kamu, tapi karena aku emang biasa. Ngeri. Penantang setan. Ngeri. Penantang setan. Setelah Gilang stand up, lucu tapi over durasi yang dari Gilang. Sebelum Nope, kejutan muncul. Zawin Nur naik dan penonton Mensrea Bogor 1000 orang itu pecah sepecah-pecahnya. Si Zawin memberikan performance yang memuaskan karena ketawanya dar-der-dor. Dilanjut sama Nope juga pecahnya bukan main. Karena Nope ngomongin sesuatu yang sebuah inisiatif yang baru gue coba di Bogor sama Semarang, yaitu Pragiwak Soundcheck. Pragiwak Soundcheck adalah kesempatan untuk nonton gue soundcheck. Jadi kayak artis-artis K-pop. Kalau di artis K-pop kan lu beli tiket nih misalkan 1 juta. Kalau lu bayar 3 juta, lu bisa nonton soundchecknya plus-plus gitu kan. Nah, banyak tuh yang beli tiket soundcheck untuk nontonin soundchecknya. Gue mau ngetes itu di gue, ada gak yang datang? Ada. Lucu banget lah. Yang di Bogor ada, nanti di Semarang gue ceritain juga ada. Nah, yang nonton soundcheck gue di Bogor tuh mungkin puluhan orangnya. Si Nope ketika naik ke atas panggung dia ngomongin, saya ini bulan Desember tuh tur ke Bogor bang. Yang nonton cuma 35 orang. Lebih banyak yang nonton soundchecknya Bang Panji. Ngapain kalian nonton soundchecknya Bang Panji? Tes cek 1, 2, 3 itu doang loh, kata dia gitu. Wah pecah banget sih. Abis itu gue naik, abis itu gue stand up ngomongin kota Bogor, abis itu bawain materi Mensrea dan sangat happy sekali, puas gue. Abis dari situ kami sempet makan karena lapar. Habis itu lanjut naik bis berangkat ke Semarang. Sampai Semarang itu pagi. Terus kami sempat sarapan sih hitungannya di sebuah tempat itu namanya apa ya? Itu tempat punyanya Ana Avanti. Dan ada Ibu Ana Avantinya. Anak-anak lagi milih-milih makan. Pas gue balik ke meja disamperin. Halo sayang, kata kayak eyang ketemu cucu. Halo sayang, apa kabar kamu? Baik tante gitu. Oh, kamu lagi sama siapa? Sama rombongan saya ada show stand up. Ngobrol-ngobrol bentar sama beliau. Baik banget beliau. Gedung itu kata beliau, itu gedung yang dibangun tahun 18 something gitu. 18 3 berapa gitu. Terus dipugar. Terus ibu itu sempat lihat, saya mau nunjukin sesuatu. Terus dia buka kayak pintu menuju ke tempat bakerynya. Ini lantai originalnya, lantai tahun 18 sekian, kata gue. Wow, indah banget. Terus dia bilang, cuman waktu saya beli ada yang pecah-pecah, jadi terpaksa saya tutup lagi sama triplex, terus saya tambahin flooring lagi. Tapi saya sisain ini untuk supaya orang bisa ngelihat dulunya kayak apa. Bagus banget. Dan dia bilang, hebat dari gedung dibangun tahun 1803 sekian, gak pernah bocor sama sekali. Kata gue, buset, beda kalau bikin orang Belanda ya. Tapi makanannya enak, experience-nya enak, jajanannya enak banget lah, enak di situ. Terus kami check in, terus Pragiwak Soundcheck. Nah, Pragiwak Soundcheck yang di Semarang seru juga. Orangnya lebih banyak daripada yang di Bogor. Banyak tektokannya, happy, lucu banget lah. Pragiwak Soundchecknya aja udah lucu. Terus abis itu istirahat, abis itu meet and greet,
bukan meet and greet ya, mampirin ke Comika Lounge. Di Bogor juga ada Comika Lounge. Pokoknya di Mensreya tuh ada fitur namanya Comika Lounge. Orang-orang yang beli tiket Diamond kalau nggak salah, pokoknya tiket termahal, itu bisa meet and greet sama gue, nongkrong bareng sama gue sebelum acara mulai. Jadi nyamperin ke sana, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, ketawa-ketawa, sebelum akhirnya mereka masuk ke ruangan dan gue bersiap. Habis itu manggung lah gue di Semarang. Di Semarang juga sangat puas, sangat happy. Yang paling unik dari Mensreya Semarang adalah, nggak tahu kenapa, usai Mensreya kan ada foto-foto tuh. Oh iya, sebelumnya ketika foto-foto, gue ngasih surprise untuk Alma. Alma Silviani ulang tahun tepat di hari tersebut. Pas di hari Mensreya Semarang di mana dia jadi openernya, dia berulang tahun. Jadi ada prosesi tiup lilin untuk merayakan ulang tahun si siapa namanya? Alma Silviani. Abis itu foto-foto. Nah, yang paling unik dari Mensreya Semarang adalah ketika foto-foto tersebut adalah foto-foto dengan penonton nangis-nangis sambil meluk gue terbanyak dalam sepanjang karir gue. Dalam karir gue, sejak Bhinneka Tunggal Taba, gue kan foto-foto sama penonton. Tapi kemarin di Semarang, banyak banget yang meluk dan nangis-nangis. Antara nangis-nangis karena mereka terinspirasi, mereka sempat depresi dan hampir bunuh diri dan terinspirasi untuk bertahan gara-gara konten gue. Ada yang berterima kasih karena karir mereka jadi seperti sekarang karena mereka dengerin konten Work Life Trampolin. Ada yang nangis-nangis terima kasih karena gue udah kayak bapaknya dia. Ada yang nangis-nangis terima kasih karena gue udah kayak abangnya dia. Ada yang nangis-nangis bilang keluarga gue pecah, gue menemukan sosok ayah dari Bang Panji. Semuanya nangis, dan bukan cuma gue yang ngeh, orang-orang juga ngeh. Ada waktu ada followers gue, penonton gue stand up juga, teman gue namanya Nimas. Mas, kemarin itu banyak banget gak sih yang nangis-nangis? Banyak banget kata gue, terbanyak. Gue juga nggak tahu tuh, kenapa Anda Semarang stres Anda nangis-nangis. Mas Panji, makasih. Ada satu yang, makasih Mas Panji, makasih banyak ya. Kayaknya Mas Panji nggak ingat, tapi waktu itu waktu bapak saya meninggal, teman saya pernah minta Mas Panji untuk mengucapkan bela sungkawa dan nyemangatin saya, dan itu nolong banget, makasih ya. Nangis, semua orang nangis sama gue. Ngapain coba, gue juga nggak ngerti dah tuh. Tapi ya gue dengan senang hati gue peluk mereka semuanya. Boleh peluk nggak bang? Boleh peluk nggak mas? Boleh, peluk aja semuanya. Apa ya gue? Gak tahu, gue nggak ngerti. Tapi itu yang terjadi di Semarang. Di Semarang tidak ada 5 kabur aja dulu. Di Semarang tidak ada ngobrol-ngobrol sama komunitas karena waktunya nggak ada. Tapi habis itu kami istirahat karena pulang ke Jakartanya besok paginya. Tapi itu cerita untuk episode minggu depan. Nah, banyak orang bertanya-tanya, lu tuh sekarang lagi tur Mensreya kan? Sebenarnya karir lu di New York itu seperti apa? Sebenarnya sih masih lanjut terus. Cuman perjuangannya lagi difokusin di Jakarta dulu. Di New Yorknya tetap dijalanin tapi nggak ngoyo lah gitu kan. Ya, oke, by the way, sekarang kunci untuk sisipan CEO. Sayangnya tidak ada pertanyaan yang masuk ke sisipan CEO. Kalaupun ada pertanyaan, ada satu orang nanya, tapi kayaknya nggak ada hubungannya sama urusan menjadi CEO. Tapi aku jawab aja ya. Dia nanyanya hubungannya sama karir gue. Sebentar. Adit, sambil gue nge-scroll, tolong bikin animasi gue naik sepeda roda 3 keliling-keliling gitu. Bikin, Dit. Mumpung gue lagi nyari. Nah, ini dia. Reza nggak pakai Arab 679. Cuman ini doang pertanyaan nih. Jadi nggak ada sisipan CEO. Semuanya pernah ngucapin selamat ulang tahun. Bang Panji, mungkin pertanyaan ini udah sering ditanyain, tapi gue belum tahu. Tempat Bang Panji stand up di University, tahu nggak Bang Panji itu siapa di Indonesia? Tahu nggak Bang Panji itu salah satu founders stand up Indo? Dan kalau tahu Bang Panji itu dispesialkan nggak di sana? Dan kalau nggak tahu Bang Panji bakal nggak ngomong tentang siapa Bang Panji itu gimana? Gue bisa jelasin, Reza, tapi lebih pas kalau lo tonton sendiri. Tonton episode 1 sampai 5 udah selesai. 1-2 deh. Iya, episode 1-2 deh. Udah cukup untuk menjawab. Sederhananya, ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Yang tahu kebagi 2, komedi club sama komedian.
Yang komedian tuh rata-rata kagum karena mereka bingung ngapain lu meninggalkan semua itu untuk ngulang dari nol di New York, kota yang sampah ini menurut mereka. Dan mereka, gue nggak dispesialkan tapi mereka baik sama gue kayak, karena mereka tahu si Panji ini bukan sembarangan orang gitu. Comedy Club tahu tapi nggak peduli karena semua orang yang tahu gue tuh di Indonesia. Gitu, gue punya 1 juta subscriber, 1 juta followers di Indonesia. Mereka pernah nyoba gue untuk ngundang orang Indonesia ketika gue stand up, yang datang cuma 1, 2, 3 orang. Kenapa? Karena orang Indonesia sibuk, rata-rata punya 2, 3 kerjaan. Dan banyak acara stand up di weekend. Kebanyakan orang Indonesia kerja di restoran, dan weekend mereka dibutuhkan di restoran. Nah, apa lagi ya? Ya gitu, intinya situ. Kalau mau tahu lebih lengkap sih, tonton aja episode 1, 2, 3, sampai 5. Gitu ya. Yang lain kalau mau nanya tentang Comika atau gue sebagai CEO Comika, tanyain aja, gue akan jawab maksimal 3 pertanyaan di episode selanjutnya. Thank you, bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Ini kayaknya lokasi syuting agak lain. Yo, rumah hantu, men. Jadi ada orang dialog di dalam. Oh, orang Jawa. 1 tiket. Makan dulu deh. Ya. Ya. Semangat gitu pakai bajunya. Sabar dulu. Hey!